Sekarang sudah pasti bahwa tidak ada di antara kita yang dapat membeli anugerah Allah dengan perbuatan kita. Kehidupan rohani tidak sama dengan permainan di mana kita bertukar kebaikan dengan Allah. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan perjalanan kita kali ini, kita sudah sampai pada pembahasan kitab keempat Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan. Pak Yohanes akan fokus pada pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Allah yang kudus dan umat yang dimurnikan. Itulah tema hari ini. Kebutuhan akan kekudusan dan pemurnian berarti bahwa setiap kemungkinan adalah milik Allah. Apakah menurut Anda ada hal-hal dalam Alkitab yang sulit dipenuhi? Apa yang Anda mampu lakukan? Anda juga harus menahan diri untuk tidak melakukannya. Karakter kita adalah hasil dari perilaku kita. Saudara, kita telah belajar dari Bilangan pasal pertama sampai dengan pasal yang keempat. Dan kita melihat ada banyak angka-angka ya. Semoga saudara nggak menjadi bingung. Kita tidak menjadi mumet begitu ya. Karena memang ini ada tujuannya, ada maksudnya. Tetapi kita ingat bahwa sekalipun ada angka, kita harus ingat bahwa kita semua harus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Karena Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dalam bagian-bagian ini saudara, di dalam kitab Bilangan, itu memperlihatkan kuasanya. Memang benar saudara, ada sejumlah orang yang diorganisir karena mereka dihitung setiap mereka yang akan bersiap untuk berperang. Dan diingatkan kepada kita bahwa sekalipun mereka mungkin merasa mampu, mereka juga harus ingat mereka ada ibadah yang harus mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka harus berseru kepada Tuhan, dan makanya ada di sini bagaimana peran dari orang Lewi yang mereka mengurus hal-hal yang suci di kemah suci di tempat kudus. Jadi itu sudah kita pelajari. Sekarang kita coba masuk di Bilangan pasal 5 sampai yang ke-6. Silakan saudara bisa buka Alkitab. Kita buka kitab Bilangan pasal 5 dan ke-6. Dan tentunya ini tetap berfokus kepada kesucian, kemurnian, dan tentunya pemisahan segala hal-hal yang memang kita akan khususkan kepada Tuhan. Di pasal 5 saudara ini bicara mengenai orang yang menderita lepra. Karena mereka ditempatkan di luar perkemahan, di luar kota. Nah, setelah itu ada sedikit pembahasan tentang ganti rugi atas kesalahan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang wajib melakukannya. Nah, di pasal 5 ini cukup rumit ya. Karena kita harus memahami ketika ada wanita tertangkap basah karena berzina, itu harus menjalani tes khusus jika dia dicurigai melakukan dosa tersebut. Jadi ada semacam bagaimana mereka bisa membuktikan. Dan akhirnya pasal 6 itu akan membahas tentang sumpah nazir. Bagaimana itu dilakukan. Nah, yuk kita sekarang mulai melihat di pasal yang ke-5. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, dan tentunya ketika ada sesuatu yang najis itu harus dikeluarkan. Karena memang kita membahas ya, ini bicara mengenai kekudusan, termasuk ketika ada hal-hal yang secara fisik, entahkah penyakit dan sebagainya, itu dianggap menajiskan.
maka mereka harus digeser ke tempat lain. Dan mereka tidak boleh ada di tempat di mana yang disebut dengan kudus. Dan kita melihat bahwa ada kasus yang mengejutkan juga. Jika ada seorang perempuan yang diduga itu melakukan perzinahan, maka akan ada semacam penelitian begitu ya. Jika ada hal yang membuat seorang suami curiga terhadap istrinya, maka di sini kita melihat ayat 16, coba perhatikan, maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam sebuah tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suami sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Saudara, kebenaran yang kita peroleh di sini, ini memang sangat sulit kita mengerti, dan tentunya ini cara yang mereka lakukan. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang suci. Dia menuntut kesucian ritual dari umatnya. Kesucian dan kemurnian diperlukan dalam aspek moral. Saudara, hukum yang ada saat itu dibuat sedemikian rupa untuk benar-benar orang itu menjaga kesucian. Dan kita ingat di dalam kitab Imamat, di beberapa bagian itu sudah dituliskan, perempuan dan laki-laki itu harus suci, dan di sini terdapat fokus yang lebih langsung pada masalah yang disebut dengan perselingkuhan seorang perempuan. Nah, mengapa demikian, saudara? Karena perempuan adalah pusat kelangsungan hidup keluarga. Jika dia gagal dalam hal ini, maka masyarakat berada dalam risiko yang sangat besar. Ini melibatkan anak-anak dan tentunya semuanya. Oleh sebab itu, kekhawatiran di satu sisi adalah hal ini, dan di sisi lain kekhawatiran untuk mencegah kekerasan laki-laki yang tidak terkendali sebagai akibat dari ketidakhadiran metode spesifik, di mana situasi dan masalah dapat ditangani dan diselesaikan secara objektif. Jadi ini jangan sampai terjadi kekerasan, orang nggak percaya dan sebagainya, maka betul-betul orang juga percaya dengan cara yang dilakukan, ada tes yang dilakukan, bahkan mereka juga harus disumpah, dan ternyata kalau mereka nggak salah, mereka tidak akan, katakanlah tidak kena kutuk. Kalau mereka benar, kalau mereka salah, pasti mereka akan mengalami apa yang diucapkan oleh imam itu. Dan ini cara yang dibuat supaya benar-benar ada penanganan yang serius terkait dengan perselingkuhan. Karena ini tentunya akan ada kerugian sosial, ya, yang bisa terjadi di tengah-tengah umat pada masa itu. Kemudian kita sampai ke pasal 6, saudara. Kitab suci menceritakan tentang sumpah seorang nasir yang merupakan sumpah yang diambil secara sukarela oleh seseorang yang ingin mendedikasikan dirinya secara khusus kepada Allah. Kita telah membahas kasus orang yang secara ritual dianggap tidak suci, dan kesucian dalam arti etis dan moral tentunya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyucian bagi mereka yang secara sukarela itu sudah memutuskan memberikan diri mereka bagi Allah. Coba kita perhatikan sekarang di pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir untuk mengkhususkan diri bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenasirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7. Haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur 1 tahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Saudara, menarik ya kalau kita amati bahwa apa yang dilakukan ini bersifat sukarela. Jika seseorang ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang khusus, ya mereka akan melakukannya dengan sukarela. Dan ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa hal terlesat yang dihasilkan di Israel itu apa, saudara? Anggur ya. Jadi mereka nggak boleh makan anggur. Baik yang kering maupun di jus, apa saja nggak boleh. Entahkah itu cukanya sendiri nggak boleh. Nah, ketika orang itu mendedikasikan dirinya kepada Allah, mau melayani Tuhan, ini harus dikhususkan. Mereka harus menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan. Dan mereka harus dipisahkan. Jadi kalau ada yang mau bernasar, menjadi orang yang didedikasikan dirinya kepada Tuhan, ya memang harus siap menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan. Ini sesuatu yang sering terjadi juga di tengah-tengah kehidupan orang. Ketika orang saya akan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang memang tidak boleh dia dekati dan sebagainya. Ini didata dengan baik, ditulis dengan baik di kitab bilangan juga. Dan tentunya seperti saat ini, saudara, kita menahan diri juga ya dari hal-hal yang baik demi hal-hal lain yang dianggap lebih valid atau layak. Dengan cara yang sama, ya Allah dihormati melalui dedikasi yang khusus ini. Nah, rambut seseorang yang dianggap penting dalam kasus perempuan yang berselingkuh. Dalam hal ini rambut mendapat perhatian khusus karena apa? Merupakan tanda eksternal dari pengabdian ini. Baik laki-laki maupun perempuan yang mengabdikan diri kepada Allah akan mencukur rambut mereka habis-habisan dengan pisau cukur. Dan akhirnya tidak boleh ada kontaminasi dengan mayat. Dengan kata lain, pengabdian kepada Allah harus lebih besar daripada penghormatan terhadap kerabat yang telah meninggal. Karena orang tersebut tidak boleh mendekati mayat. Bahkan jika itu adalah kerabat terdekat. Jadi ini betul-betul sudah kita harus berani berkorban begitu ya. Nah, jika sumpah ini dilanggar, saudara, maka orang tersebut harus mempersembahkan korban yang ditetapkan. Ini adalah tanda khusus ketika orang itu mengabdi kepada Tuhan. Setelah sumpah diucapkan, sumpah itu harus dipenuhi dengan cara adanya ritual seorang Nasir yang sebenarnya akan muncul beberapa kali dalam perjanjian lama. Dan akhirnya
tidak kelihatan lagi begitu. Jadi memang ini ada dalam sejarah di perjanjian lama. Saudara, pasal 6 itu akan diakhiri dengan kalimat seperti ini ya, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sekali lagi, saudara perhatikan bahwa ini adalah bangsa yang sedang berada dalam persiapan perang begitu ya. Jadi bangsa yang siap juga, tetapi mereka harus menyembah Tuhan dan mereka harus menerima berkat daripada Tuhan. Jadi mereka harus memahami apa itu artinya kekudusan. Harus mengerti bahwa Allah itu Allah yang suci. Hanya dengan demikian maka mereka akan terus diberkati oleh Allah. Dan tentunya juga memberkati kita bagi kita yang setia mendengarkan program Jalan 66. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, studi Alkitab sampai pada kitab Bilangan pasal yang ke-5 dan yang ke-6. Saatnya pada sesi tanya-jawab kali ini. Pak Yohanes, mengapa tes ini hanya berlaku untuk perempuan? Apakah laki-laki bisa berdosa tanpa masalah di sini? Tanpa konsekuensi? Bagaimana dengan air misterius yang diberikan kepada orang tersebut untuk melakukan uji kesetiaan? Ya, Pak Oti, ini sebenarnya kita memiliki dua pertanyaan ya. Memang tes ini hanya berlaku untuk perempuan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, karena kita tahu bagaimana peran wanita di masyarakat pada saat itu. Dan ini ada hal-hal yang kita tahu bahwa mereka juga akan melahirkan anak. Jadi seorang lelaki tidak melakukannya, dia tidak mengandung. Nah, perzinahan adalah salah. Perzinahan dikutuk. Seorang laki-laki yang tertangkap zina bahkan akan dilempari batu hingga mati. Ini ada persoalan. Karena perzinahan itu kan bersifat tidak kelihatan. Karena itu, ini jika tidak diungkap, maka itu bisa menghancurkan masyarakat. Dan ini dalam perspektif Alkitab, ini dilakukan bagaimana caranya agar ini bisa diselesaikan. Sehingga tidak menimbulkan dampak buruk dan tidak ditiru juga oleh orang lain. Karena ini akan bisa menimbulkan persoalan. Nah, pada masa kini, tentu konteksnya berbeda. Ada realitas lain yang harus dipertimbangkan. Tetapi tidak benar bahwa seorang laki-laki boleh berdosa sesuka hati. Sama saja. Fokus utama di sini adalah perlindungan terhadap keluarga, anak-anak. Dan tentunya nanti akibatnya apa terhadap masyarakat. Orang yang menjalani tes ini setelah minum air, perutnya akan membengkak dan pahanya akan membusuk. Beberapa hal dijelaskan dalam ayat ini. Bagaimana cara kerjanya? Apakah ini sesuatu yang spiritual atau mistis? Ya, ini kan kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau kita baca di sini bahwa jika orang itu bersalah, maka paha perempuan itu akan busuk atau mengempis. Ya, kita lihat di sini mungkin terjadi sesuatu yang mereka nggak bisa jalan begitu ya. Mungkin mereka terjadi pembengkakan di perut. Ini sesuatu penafsiran yang bisa kita lihat, tetapi yang jelas di sini kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam mengatasi dosa ini. Memang air dan sebagainya itu tidak ada dampaknya, tetapi sebenarnya bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah komunitas yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh para imam itu cara mereka yang bisa dilihat oleh orang yang hadir tentunya pada saat itu. Nah, kemungkinan lain, jadi orang juga ingin memahami hal ini sebagai sesuatu yang objektif. Air itu kan mengandung zat tertentu. Ada sesuatu di dalamnya yang mungkin bisa bereaksi. Ya, mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan yang detail tentang hal ini, tetapi mungkin ini zat yang menyebabkan mungkin keguguran. Atau sesuatu yang dikonsumsi perempuan itu akan menyebabkan apa? Nanti dia akan mengalami masalah. Nah, itu kalau kita orang berpikir secara mungkin ilmiah atau objektif. Organisme tersebut akan meresponnya.
Ya, mungkin seperti itu ya. Hal-hal serupa telah dilakukan sepanjang sejarah manusia, tetapi dalam kasus ini kemungkinan diizinkan karena ritual ini melibatkan konsep pemurnian, kekudusan, dan tentunya ini secara langsung berkaitan dengan kehidupan. Memang kita sulit juga memahami bagaimana cara kerjanya. Nah, mungkin juga ada pemahaman yang lain bahwa ayat ini dimaksudkan secara harfiah. Ketika dikatakan bahwa perutnya akan membesar, itu bisa saja merupakan ungkapan kiasan yang berarti dia akan menjadi mandul. Dalam hal ini akan ada intervensi ilahi. Namun hal itu tidak berarti bahwa sesuatu yang terlihat akan terjadi pada tubuh perempuan tersebut di hadapan semua orang. Dia hanya tidak akan mampu memiliki anak, yang merupakan tema yang terus diangkat dalam Pentatus. Sejak kitab Kejadian, ini penafsiran yang mungkin bisa diterima begitu ya. Tetapi memang ada banyak bagian-bagian yang orang bisa melihat bahwa Allah bekerja dengan berbagai cara untuk jangan sampai orang itu melakukan dosa. Kira-kira demikian Pak Oti. Jadi sepertinya ini semua cukup menakutkan. Ya, seperti itu kira-kira Pak Oti. Sekarang tentang sumpah nazir yang kita baca di kitab Bilangan pasal yang ke-6. Apakah sumpah ini masih harus dipraktikkan saat ini? Apakah ini sesuatu yang terjadi sepanjang sejarah begitu? Ya, ini terkait dengan sumpah nazir ya. Ini kita lihat ada Simson ya. Kemudian kita ada catatan-catatan lainnya juga di dalam kitab suci. Dan menariknya bahwa sumpah nazir muncul juga dalam perjanjian baru. Kita ingat ya, Yohanes Pembaptis. Ini kan juga dia melakukan itu. Dan Paulus, kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 18, dia ada sumpah yang dia sampaikan. Jadi ide dasarnya adalah ketika orang itu mendedikasikan diri secara khusus kepada Allah, dia akan tanda petik begitu berjanji begitu ya, bahwa dia akan menyerahkan semuanya, dia akan memberikan dirinya kepada Tuhan, dan ini sesuatu yang saya kira juga masuk akal ya. Namun kita juga mungkin perlu hati-hati ketika kita membaca Perjanjian Lama di luar konteksnya, supaya kita juga hati-hati ketika menerapkannya. Nah, jika seseorang memutuskan untuk membiarkan rambutnya tumbuh panjang, dia mungkin akan disangka sebagai ya anggota band yang luar biasa. Bahkan mohon maaf ya, mungkin dianggap, wah ini kayaknya peminta-peminta. Nah, mungkin bisa begitu kalau kita artikan masa kini. Jadi kita harus hati-hati dalam menafsirkan. Nah, buah anggur juga tadi kan dibicarakan tidak boleh makan anggur dan sebagainya. Tentunya ini berbeda makna pada saat ini. Jadi ide tentang kesetiaan itu perlu kita junjung tinggi. Namun kita tidak bisa mengambil praktik secara harfiah dari konteks tersebut karena hal itu tidak masuk akal dan tidak disarankan. Itu menurut pendapat saya. Ya, ini coba kita bayangkan ya, misalnya orang yang tinggal di Amazon, dia menahan diri dari memakan anggur. Faktanya dia akan terus melakukannya karena anggur hampir tidak ada di sana. Apa yang ditahankan? Tidak ada anggur di sana. Jadi dia apa yang akan dilarang bagi dia? Jadi lihat konteksnya. Jadi hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang ini harus dihindari ketika orang itu ada sumpah nazir di tengah-tengah kehidupannya. Pelajaran kita berakhir dengan pembahasan berkat imam atau berkat Harun, seperti sering dikatakan oleh beberapa orang. Apa tujuan dan makna dari berkat ini pada saat ini? Ini menarik sekali ya, bahwa dua pasal ini kan bagaimana ada berkat yang akan diberikan bagi yang taat dan kutuk bagi orang yang tidak taat. Dengan kata lain, kekuatan kita sendiri tidak akan mampu membawa kita kemana-mana. Ya, berkat yang Tuhan berikan di sini luar biasa. Ada sesuatu yang kita harus ingat. Melihat karakter Allah yang suci, yang kudus itu harus sungguh-sungguh akan menolong kita. Sehingga berkat-berkat diucapkan kepada kita, Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Berarti Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada kita dan memalingkan wajahnya kepadamu. Dia seperti membawa damai itu diberikan kepada kita. Jadi dia noleh kepada kita, diberikan damai kepada kita. Jadi damai di sini berarti berkat yang sempurna.
Bangsa Israel harus memanggil nama Allah dan memahami bahwa semua berkat berasal dari Allah. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Allah. Tetapi ini berkaitan dengan kesucian, kesetiaan, dan juga berkat ilahi yang memang disiapkan oleh Allah bagi umatnya yang taat kepadanya. Baik Pak Yohanes, berikut bagaimana kesimpulan dari bagian pembahasan kita kali ini. Saudara, hari ini dalam Bilangan pasal 5 dan 6 ya, kita membahas tentang Allah yang kudus dan umat yang disucikan. Kita belajar pelajaran khusus di sini tentang hubungan antara kesucian dan berkat dalam 2 pasal ini, dan itu terlihat dengan sangat jelas. Sekarang pasti tidak ada di antara kita yang bisa membeli berkat Allah dengan perbuatan kita. Kehidupan rohani tidak sama dengan permainan di mana kita bertukar kebaikan dengan Allah. Namun harus sangat jelas bahwa orang yang diberkati oleh Allah adalah orang yang suci dan setia. Ada hubungan antara kesucian dan berkat. Di sini kita melihat pentingnya kesucian secara ritual yang juga merupakan kesucian moral dan etis, serta bagaimana pentingnya pilihan pribadi untuk kesucian, kesetiaan, kerelaan, dan pengabdian kepada Tuhan. Sikap khusus yang diambil dalam Sumpah Nazir yang dijelaskan di sini, kita melihat ini terkait dengan pengabdian. Kitab suci akan diakhiri dengan berkat besar yang diberikan oleh Allah yang mengungkapkan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang memahami pentingnya kesucian dan kesetiaan. Di dunia yang penuh dengan kebingungan saat ini, saudara, jangan lupa bahwa kita harus memiliki kehidupan yang suci, dan faktanya berkat terbesar yang kita butuhkan itu ada di dalam Tuhan, dan Tuhan menghendaki agar kita setia kepadanya dan menjaga kekudusan kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.